Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Salam pramuka. Hari ini saya akan memberikan sedikit materi di luar kebiasaan. Biasanya hari Sabtu. Sekarang saya coba di hari biasanya sambil kita mengejar materi untuk SKU dan juga nanti untuk yang lainnya yang mau kesangka. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan kalau untuk yang pengisian SKU kayak misalkan ini kita Bantara nih. Sebelum kamu tahu itu kan kita urutannya pertama tamu ambalan, kedua calon Bantara, ya. Ketiga nanti kamu dilantik menjadi Bantara. Nah, tapi sebelum kamu nanti setelah dilantik kamu ada evaluasi. Evaluasi maksudnya apa? Kamu ada evaluasi itu selama 3 bulan. Maksudnya bagaimana? Apakah kamu pantas menggunakan Bantara atau tidak? Nanti dievaluasi selama 3 bulan. Nanti kalau misalkan tidak pantas, bantaranya bisa ditinjau ulang. Tidak dicabut, tapi dipending. Karena tidak akan dicabut kecuali kamu membuat kesalahan yang fatal. Oke, sebelumnya saya jelaskan. Kalau kamu melihat yang di penegak TKU-nya itu ada 2, yang kemarin saya bahas itu ada Bantara dan Laksana. Kalau yang Bantara itu seperti misalkan ini tunas saling membelakangi ya. Nah, seperti ini tunasnya. Itu ada yang dalam garis kuning, ada yang tidak pakai garis. Nah, dari materi yang saya terima, bedanya yang garis dengan yang tidak garis, yang pertama itu kenapa saya jelaskan dulu, kenapa tunasnya 2 saling membelakangi. Maknanya ialah itu satuan terpisah, putra dan putri. Bisa diartikan putra dan putri itu terpisah, tidak boleh digabung tapi misah-misah karena satuannya terpisah. Terus berikutnya pramuka penegak itu khususnya siap menghadapi tantangan dari segala arah. Terus siap mengevaluasi diri di masa lalu dan juga untuk kemajuan di masa depan. Lalu di atasnya ada bintang segi 5. Segi 5 itu melambangkan bintang melambangkan kita pramuka itu khususnya penegak berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, khususnya bagi saya muslim, Allah Subhanahu wa taala. Lalu segi 5 itu melambangkan Pancasila. Jadi pramuka Indonesia itu tidak lepas dari sendinya itu Pancasila. Ya. Jadi pramuka Indonesia itu kalau ditanya kamu cinta NKRI nggak? Pasti cinta NKRI. Kamu cinta Indonesia nggak? Pasti cinta Indonesia. Karena apa? Di Bantaranya aja, di TKU-nya aja sudah ada segi 5. Di Wosemnya aja di sini, contohnya di sini yang tunas, padi kapas itu di atasnya ada segi 5. Itu udah Pancasila. Karena kita berlandaskan Pancasila. Kalaupun sejarahnya mau seperti apa, kamu bisa melihat nanti awal pramuka dikukuhkan itu waktu kalau tidak salah itu yang dikukuhkan sama pejabat presiden PJS sama Insinyur Juanda karena Pak Karno waktu itu sedang kunjungan ke Jepang. Jadi pramuka minta dikukuhkan sebagai organisasi kepemudaan yang resmi diakui oleh negara dan tidak berafiliasi ke partai politik. Artinya benar-benar organisasi kepemudaan yang tidak berpolitik. Kita boleh berpolitik, artinya kita boleh tahu politik tapi tidak masuk ke politik. Kalau mau masuk ke politik, kamu lepaskan seragam pramuka kamu. Oke. Nah, next berikutnya saya kembali lagi. Tadi kan ada yang dalam kotak ya, di pundak ini nanti misalkan kotak. Nah, itu artinya apa? Itu pramuka yang kalau saya dulu mendapat materinya, kalau yang dalam kotak itu artinya dia bantaranya bantara ini percobaan. Artinya dia bantaranya belum penuh atau dalam masa evaluasi. Sebentar. Sorry ada iklan sedikit, kita kembali lagi. Nah, yang pramuka itu kalau dalam ada garisnya itu berarti pramuka masih percobaan atau pramuka sedang dievaluasi. Itu berlaku hanya Bantara lokal. Artinya hanya berlaku di ambalan atau hanya berlaku di gugus depannya atau hanya berlaku di sekolahnya saja. Ketika dia keluar sekolah, ketika dia ikut saka atau dia ikut kegiatan pramuka, dia tidak memakai Bantara karena dia berarti belum memenuhi syarat. Berarti bantaranya belum resmi atau bantaranya itu belum sepenuhnya dia lolos, artinya ada persyaratan yang kurang. Nah, terus berikutnya kalau yang tidak pakai garis artinya sudah Bantara penuh. Saat ini dia sudah bisa keluar. Berarti materinya sudah cukup. Berarti dia sudah menguasai materi dan sudah sudah dilantik secara penuh dan artinya dia sudah siap untuk terjun ke masyarakat sebagai Bantara atau sebagai pengawas di lingkungan masyarakat seperti mengawasi pembangunan. Oke.
yaitu untuk Bantara. Nanti kalau sudah Bantara, kamu boleh ikut Saka, satuan karya. Ya. Mau Sakanya apa terserah. Yang penting nanti pemberitahuan ke pembina, khususnya ke saya. Oh, yang mau ikut Saka ini nih. Jadi saya punya datanya. Terus next, kalau misalkan saya mau ikut Saka sebelum Bantara bagaimana? Kamu bisa ikut Saka. Tapi ada syaratnya. Bagaimana? Pemberitahuan juga ke saya. Nanti pas di Saka itu kamu ditanya, kamu dari sekolah mana? Sudah Bantara belum? Atau tingkat kamu apa? Misalkan saya calon penegak atau misalkan saya calon Bantara, boleh. Nggak jadi masalah. Nanti pas mereka latihan di Bantara, latihan di Saka, biasanya itu per 6 bulan mereka atau per 8 bulan mau pelantikan Saka atau 1 tahun. Nanti kamu ditanya, kamu udah Bantara belum? Kalau belum, mau nggak dilantik di sini? Bisa dilantik di Saka dengan catatan kamu buat surat pernyataan dan buat surat pengantar dari pelatih di Saka bahwa kamu itu mau dilantik Bantara di pas pelantikan Saka. Itu karena yang boleh pakai badge Saka di sini di sebelah kiri itu hanya yang sudah Bantara minimal gitu. Dan ketika nanti sudah dilantik, sudah Saka, ketika kembali ke sekolah harusnya itu dia dicopot Bantaranya. Kenapa? Karena kalau di sekolah dia umum. Aturannya dia sifatnya umum, pramukanya umum. Kecuali kalau dia ke sekolah pakai badge Saka, dia memberikan materi di sekolah. Artinya dia sebagai utusan Saka. Kalau di sekolah dia ikutin aturan ambalan, aturan sekolah, pramuka sekolah. Kalau dia diundang ke sekolah sebagai perwakilan Saka untuk promosi Saka, berarti dia pakai badge Saka. Kita nilai dia sebagai tamu, bukan teman satu angkatan, bukan teman satu ambalan. Beda. Ya. Itu harus tahu tata tertibnya seperti itu. Itu jadi ada tamu, ada bukan tamu, kita harus tahu. Oke, itu aja sementara penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, kalau ada yang kurang jelas nanti silakan tanya, jangan di Japri, lebih enak di grup. Kenapa? Jangan malu, jangan gengsi. Kalau di grup lebih enak. Tambahan ini sedikit ralat. Kemarin ada yang WA ke saya, Japri, Pak saya absen belum gini-gini. Absen itu yang diambil itu yang Google Meet. Yang kemarin belum absen atau belum kecatat sama admin, itu mau dicatat di admin. Ya, adminnya di grup itu sama juga yang saya tugaskan untuk saya minta tolong untuk membuatkan absen. Oke ya, itu aja. Next berikutnya nanti kalau ada pertanyaan mendingin di grup. Jadi temannya yang lain tahu kamu bertanya apa. Mungkin pertanyaan kamu sama dengan teman yang lain. Jadi teman yang lain itu tidak akan tanya lagi. Itu aja. Jadi biar kamu bertanya, jadi pertanyaan kamu mewakili semuanya. Bisa jadi banyak yang tidak paham. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Salam pramuka.